Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dinda Lisna Amelia, dosen tetap pada Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu dalam komponen atau aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah manajemen media online, yang merupakan mata kuliah yang mengajarkan teori seputar media massa, platform media sosial dalam skala lokal hingga global. Manajemen media online merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot 3 SKS yang mengajarkan proses produksi berita, proses bisnis model, dan strategi keberlanjutan media massa dalam ranah praktis. Mata kuliah ini juga menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari materi, namun juga mengerjakan beberapa proyek. Contohnya, pada evaluasi akhir semester yang dikerjakan adalah proyek pitching, rancangan, dan proposal media berita. Metode pembelajaran yang kami lakukan yaitu dengan blended learning, yakni dengan kombinasi ceramah dan diskusi pada pertemuan tatap muka dan melalui Learning Management System atau LMS Kampus Untak Surabaya yang bernama Elita, serta juga melalui platform WhatsApp grup kelas. Dan karena manajemen media online ini merupakan mata kuliah praktikum, khususnya dengan pendekatan project based learning, kegiatan belajar mengajar ini juga diadakan dengan mengadakan guest lecture series, serta melakukan kunjungan ke media-media massa yang ada di Surabaya. Sedangkan bobot penilaian dari mata kuliah manajemen media online ini terdiri dari evaluasi akhir semester sejumlah 40%, tugas sejumlah 40%, serta evaluasi tengah semester sejumlah 20%. Materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah materi pertemuan sesi ketiga dengan topik konten dalam media massa dan platform. Dengan target capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis tahapan perencanaan, produksi, dan pendistribusian pesan komunikasi pada berbagai tujuan dan platform media, serta mengidentifikasi keterkaitan antara norma hukum, sosial, dan etika dalam pelaksanaan program komunikasi secara kolaboratif. Dalam pertemuan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam mengkategorisasikan produksi konten dalam media massa dan platform, serta membuktikan dengan data numerik dan narasi logis. Bentuk evaluasi dan penilaian dalam pertemuan kali ini yaitu melalui tugas, yaitu tugas mencari data numerik dan narasi mengenai perkembangan platform atau media massa di suatu negara, diwujudkan dalam sebuah infografis, kemudian didiskusikan dengan dipresentasikan secara berkelompok. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah manajemen media online pada sesi ketiga dengan materi topik konten pada media massa dan platform. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, semoga teman-teman di sini dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat karena ini baru masuk pertemuan ketiga ya, minggu ketiga. Dan kali ini materi yang saya berikan berjudul atau topiknya adalah konten dalam media massa dan platform. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu ya, tentunya masih sangat berkorelasi. Minggu lalu kita sudah dig deeper ya, sudah deep dive atau menjelajah terkait apa itu platform, apa itu
media massa dan juga perbedaan antara media konvensional ya atau juga sampai pada media online yang sekarang banyak teman-teman konsumsi. Nah, teman-teman, dalam pertemuan ketiga kali ini ya atau materi yang ketiga ini tujuannya ya harapannya teman-teman nanti di sini bisa mengkategorisasikan produksi konten ya, konten yang diproduksi oleh media massa dan juga platform seperti itu. Itu adalah tujuan utama dari pertemuan kita minggu ketiga kali ini. Serta teman-teman juga bisa membuktikan dengan data numerik ya. Data numerik itu data berupa angka dan juga narasi logis. Jadi teman-teman mampu merasionalisasi konten yang diproduksi oleh media massa dan platform itu bedanya seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk referensinya ya, referensi jurnal atau buku yang saya gunakan di materi ketiga kali ini, teman-teman bisa mengakses RPS-nya ya, rencana pembelajaran semesternya melalui website Prodi dan Elita seperti biasa. Seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan mulai dengan merecall ingatan teman-teman. Jadi saya ingin memulai materinya dengan pertanyaan yang bisa kita refleksikan bersama ya teman-teman ya. Kira-kira konten ya, konten berita yang teman-teman temui di media massa dan juga di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube atau X atau Thread dan lain-lain, itu apakah sama sih? Jadi konten berita itu apa? Konten berita itu artinya dia mempunyai informasi terkait kejadian atau peristiwa yang baru saja berlangsung. Tapi sama enggak ketika baca lewat medianya langsung dan ketika teman-teman baca lewat platform media sosial, itu sama enggak? Ayo, kira-kira ada yang mau jawab enggak? Oke, silakan Zikri. Menurut saya sih media massa dan juga sosial media juga sangat berbeda. Dari segi penyampaian juga untuk media massa cenderung satu arah dan juga sedikit kaku karena terpaku oleh etika dari filtering dari dewan direksinya sendiri, dan juga untuk media massa cenderung dua arah. Jadi kita bisa saling berkomunikasi dengan audiens yang lain. Oh baik, jadi cenderung kaku ya kalau media massa karena dia hanya satu arah. Iya. Karena punya guideline dari redaksinya. Menurut Zikri seperti itu. Oke, benar ya. Ini oke lah, dan masih terkait dengan pertemuan kita minggu lalu ya. Kita sudah menjelajah tadi terkait media massa dan juga platform. Ada yang lain mungkin teman-teman? Kalau saya Bu. Oke, Bella silakan. Kalau menurut saya itu berbeda ya, karena mungkin algoritmanya juga berbeda, gaya komunikasi, tujuan komunikasi, serta interaksinya pun juga berbeda. Oke, baik ya. Ini berarti Bella lebih menyoroti terkait algoritmanya ya. Baik, benar sekali ya. Kalau memang algoritma itu lebih pada dimiliki oleh platform ya. Meskipun media massa atau media berita sekarang mereka juga harus belajar terkait algoritma, tapi memang yang masuk itu yang kita baca ya, kalau beritanya melalui media sosial itu juga banyak ditentukan oleh algoritma seperti itu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Jadi saya rasa sudahlah bekalnya oke dari pertemuan minggu lalu, masih ingat. Jadi sekarang kita lihat perbedaannya. Jadi memang sangat berbeda konten yang kita baca dari media sosial dan juga dari media massa atau media berita. Itu dua entitas yang berbeda teman-teman. Karena apa? Karena ternyata mereka berbeda di banyak hal ya. Nah ini tidak boleh tertukar, teman-teman sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu harus bisa memahami ini. Karena apa? Kita lihat dari pengguna atau aktor utamanya. Kalau media berita atau media massa, mereka yang membuat beritanya, yang mengkurasi beritanya, dia dilakukan oleh sebuah tim besar ya. Tadi Zikri sempat mention kalau di dalam media massa itu punya yang namanya redaksi. Nah,
ini redaksi ini terdiri dari banyak orang ya, terdiri dari banyak unsur, mulai dari wartawannya atau jurnalisnya, mulai dari lalu ke editornya, ada lagi desain grafisnya, fotografer, sampai dengan yang paling atas adalah pimpinan redaksi. Biasanya kita sebut sebagai pimpinan redaksi. Jadi memang proses membuat konten di dalam media massa atau media berita, dia lebih lama dan lebih kompleks. Sedangkan di dalam platform digital atau platform media sosial yang teman-teman gunakan sehari-hari, seperti TikTok, Instagram, WhatsApp ya, bahkan WhatsApp pun itu merupakan platform media sosial, dia bisa kita buat sendiri. Jadi kita merupakan aktor utama nih kalau kita membuat konten berita di dalam media sosial ya. Kalau misalnya kemarin ada berita kecelakaan besar, kita bisa ya ikut update status ya teman-teman ya. Nah, jadi tiba-tiba misalnya Zikri atau Bella update status di WhatsApp atau di Instagramnya melalui story. Nah itu bisa kita katakan kalau kalian ini merupakan penyampai informasi ya, kalian membuat berita yang itu kalian framing sendiri, kita yang bisa memframing dan menentukan apa yang mau kita tulis seperti itu. Lalu kita lihat penyaring kontennya ya, filternya ada di siapa? Filternya ini kalau media massa yaitu tadi dia harus selain ditulis oleh jurnalis, dia juga akan diedit oleh editornya. Jadi prosesnya, verifikasinya untuk membuktikan apakah informasi ini akurat atau hoax. Jadi itulah yang dilakukan oleh media massa. Dia nggak langsung menelan mentah-mentah, dia harus konfirmasi dulu ya. Ada kalau misalnya teman-teman masih ingat di mata kuliah semester 2 ya, dasar-dasar jurnalistik, ada istilah yang namanya cover both side. Kita harus mengkonfirmasi kedua belah pihak. Untuk apa? Untuk memverifikasi ya, agar berita ini tidak berat sebelah. Seperti itu ya. Lalu penyaring konten sedangkan yang ada di platform digital dia disaring oleh yang namanya algoritma tadi yang disebutkan oleh Bella. Jadi algoritma itu ditentukan oleh apa yang kita sukai, apa yang kita like, apa yang kita follow. Nah itu akan membentuk suatu echo chamber ya, atau ruangan yang menggema. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, echo chamber itu kan chamber itu ruangan ya, echoing, menggema. Jadi kita bisa hidup di dunia kita sendiri. Karena apa? Karena di media sosial yang kita follow, yang kita like, itu merupakan referensi pribadi kita, referensi kita secara personal teman-teman. Nah itulah yang dinamakan dengan algoritma. Lalu proses distribusinya ya, distribusi media beritanya juga berbeda. Kalau di dalam media massa dia harus melalui seleksi, proses yang panjang karena jurnalisnya harus turun ke lapangan, harus wawancara, mengkonfirmasi, ambil foto, minta izin untuk merekam dan segala macam. Maka kalau platform digital murni melalui kita yang berhak dan memilih kira-kira mana saja yang bisa kita posting ya. Entah itu foto, entah itu poster, sampai dengan video. Seperti itu. Lalu untuk dasar kepercayaannya kita lihat. Media massa ini punya standar baku teman-teman. Standar baku ya yang sudah teman-teman juga pelajari di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Punya yang namanya kode etik. Itulah yang menjadikan proses membuat berita, konten berita dalam media berita atau media massa itu cukup lama seperti itu. Karena mereka terikat dalam standar yang baku. Lalu kita lihat di platform digital. Dasar kepercayaannya murni terletak pada engagement, popularitas ya, atau mungkin yang paling mudah adalah viralitas ya. Kita cenderung tertarik untuk mengklik postingan-postingan yang mempunyai like dan komentar yang banyak. Kita menjadi tertarik, wah apa ini menarik sekali. Saya tidak boleh ketinggalan melihat ada apa ini yang rame dibicarakan oleh orang banyak seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang sangat berbeda. Bagaimana publik bisa mempercayai media massa dan juga platform digital ya.
Lalu kita lihat pola komunikasinya ya. Kalau pola komunikasinya itu kita sering mengenalnya kalau media massa itu one to many ya, satu ke banyak audiens. Lalu kalau platform digital itu many to many ya, dari banyak orang ke banyak orang juga. Jadi sangat sporadis bagaimana sebuah berita, sebuah konten berita dalam media sosial itu bisa menyebar seperti itu. Dan terakhir, resikonya bisa lambat karena proses redaksional ya. Tadi saya sudah sebutkan juga karena memang proses sebuah konten berita di dalam media massa itu sangat memakan waktu. Sedangkan di platform digital ya, risikonya dia lebih rentan pada yang namanya hoax ya. Karena apa? Karena media platform digital atau media sosial ini dia sangat berorientasi sama yang namanya kecepatan. Jadi kadang-kadang kita tidak memfilter dulu ya. Jempol kita ini terasa gatal, ingin nge-share ya ke orang lain. Oleh karena itu mungkin teman-teman di sini sangat relate. Oh iya, Bu, karena di salah satu WhatsApp grup yang saya join itu banyak sekali berita-berita hoax seperti itu. Ya itu karena apa? Karena memang secara psikis ya kita ini lebih suka menjadi orang yang merasa tahu pertama. Jadi ini saya akan ngabarin kamu nih, saya kasih tahu nih seperti ini. Waduh, ternyata sebelum kita verifikasi itu adalah hoax ya. Nah itu semoga bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman. Dan kita lihat sekarang teman-teman. Ini sekali lagi harus saya tegaskan di sini ya. Media berita, media massa ya. Dia cara memproduksi kontennya mempunyai standar yang baku. Dan di Indonesia ya, sebuah media massa itu harus berbadan hukum, teman-teman. Badan hukumnya apa? Badan hukumnya bisa berbentuk perseroan terbatas atau yayasan ya. Biasanya kalau perseroan terbatas orientasinya lebih profitable ya. Dia bisa mempunyai atau mempunyai penawaran iklan yang banyak sekali pada instansi-instansi karena memang mereka dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dan itu legal ya. Yayasan juga bisa tapi lebih terbatas ya. Geraknya media massa itu lebih berbatas. Dan media massa ya, mereka ini redaksinya atau alur pembuatan kontennya pastinya berbeda-beda. Setiap media massa mempunyai SOP yang berbeda, tapi substansinya sama. Substansinya mereka harus melalui verifikasi sedemikian rupa, teman-teman. Jadi verifikasi sedemikian rupa mulai dari bagaimana jurnalisnya harus mencari narasumber, itu minimal berapa orang, lalu menulis beritanya minimal berapa kata, apakah harus merekam proses percakapan dengan narasumber, ya itu berbeda-beda tapi substansinya sama. Di sini ada yang tahu nggak media massa yang terkenal di Indonesia? Coba saya ingin refresh ingatan teman-teman lagi. Salah satu nama media massa? Ya, Zikri? Yang CNBC Indonesia. CNBC ya. Oke, teman-teman asli bisa lihat ya, ada CNBC, Kumparan, Jawa Pos, Viva, mulai dari Tempo ya yang paling lama umurnya seperti itu. Oke, itu media massa. Kita lihat sekarang platform. Nah, ini beda lagi karena apa? Dalam platform ini dia merupakan sebuah entitas yang mempunyai teknologi dan itu teknologi tersebut yang memungkinkan kita untuk menikmatinya sekarang, untuk membuat postingan, untuk menerima informasi, untuk berkabar dengan sanak saudara atau teman-teman yang berbeda kota ya. Itu kan kita juga diuntungkan dengan hadirnya teknologi tersebut. Kita bisa video call kapan saja dengan teman atau saudara kita yang dari luar negeri yang berbeda time zone seperti itu. Nah, tadi kalau media massa, kalau platform teman-teman dari tadi kita juga sudah belajar ya, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Nah, ini adalah proses produksi kontennya ya teman-teman ya. Mulai dari media massa dia diproduksi
dalam melalui proses rangkaian yang panjang, standarnya itu tadi sangat tinggi. Bagaimana jurnalis dan juga editor itu harus melalui proses sebelum akhirnya menerbitkan, mempublikasikan suatu berita. Sedangkan dalam platform, dia kontennya dibuat dan disebarkan langsung oleh pengguna. Kita bebas sekali kapan mau buat, apa yang akan kita posting. Walaupun di dalam platform masing-masing mereka mempunyai aturan ya. Ada misalnya seperti Instagram, mereka tidak memperbolehkan untuk digunakan oleh anak di bawah 13 tahun atau lain-lain. Jadi mereka juga mempunyai kebijakan seperti itu. Nah, bagaimana proses kurasinya teman-teman ya? Sedangkan proses kurasinya, kalau media massa, dia akan disortir oleh yang namanya editor. Jadi setelah jurnalisnya menulis, maka editornya akan membaca dan menyortir apakah secara substansi, sistematika, hingga penulisan ya, hal-hal yang mulai mayor sampai minor itu sudah benar sebelum diposting. Jadi sebuah manajemen sistem informasi yang mereka miliki itu biasanya yang mempunyai wewenang untuk mempublish itu hanya editornya, misalnya seperti itu. Itu pun juga beda-beda ya alurnya, mulai karena seperti teman-teman tahu kalau media itu kan jenisnya ada yang media penyiaran, ada yang media cetak, ada yang media online. Lah itu alurnya berbeda-beda juga ditentukan oleh bentuk medianya sendiri-sendiri. Sedangkan untuk platform digital, dia kurasinya lebih banyak ditentukan oleh algoritma masing-masing ya. Yang kadang algoritmanya ini juga sangat random. Jadi tidak selalu yang kita suka itu akan keluar. Kadang-kadang ada muncul hal-hal random yang mungkin itu tidak kita sukai ya di dalam beranda kita seperti itu. Nah, ini bentuk dan format kontennya ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan perwujudan. Kalau di dalam media konvensional bentuknya seperti ini, mulai dari hard news, mulai dari feature, opini, laporan mendalam, siaran radio, majalah, foto jurnalistik. Nah, ternyata ini ada perwujudannya. Jadi dia menjelma, mengadaptasi di bentuk konten lainnya ketika kita lihat di platform digital ya. Bentuk hard news itu bisa kita nikmati dalam video-video pendek, reels ya, atau juga short di YouTube. Lalu feature, kita bisa menyaksikan kisah hidup mendetail ya. Itu ketika kita menyaksikan podcast atau vlog yang durasinya lebih dari 30 menit seperti itu. Lalu opini editorial, dia ternyata bisa menjelma menjadi sebuah thread atau utas ya. Di dalam beberapa media sosial itu kan ada. Sampai dengan yang lain ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini merupakan adaptasi yang dulu kita kenal. Kalau mungkin ini lebih pada zamannya Budinda ya, ketika remaja dulu lebih mengenal yang ini. Nah, sekarang kalian lebih mengenal perwujudan konten itu di dalam bentuk yang ini, seperti itu. Nah, ini kredibilitasnya ya. Jadi teman-teman, untuk media massa itu ternyata dia standar baku yang saya sebutkan tadi, itu mengacu pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ya. Di situ ada yang namanya juga kode etik jurnalistik yang mengatur bagaimana idealnya sebuah proses verifikasi konten tersebut, konten berita tersebut. Sedangkan di dalam platform digital dia lebih terbuka ya, lebih partisipatif. Teman-teman bisa langsung hands on bikin konten. Hanya saja akhirnya itu lebih rentan terhadap yang namanya misinformasi dan disinformasi ya. Semoga masih ingat ya, kalau misinformasi adalah teman-teman tidak sengaja menge-share berita hoax, tapi kalau disinformasi teman-teman di sini sengaja sudah tahu kalau itu adalah berita hoax tapi tetap disebarkan. Nah, itu namanya adalah disinformasi. Oleh karena itu, ketika kita menyadari kalau di era platform digital itu sekarang sangat mudah untuk membuat konten, yang harus kita kuatkan di sini adalah literasi digital ya. Bagaimana kita harus bisa memverifikasi sendiri, dan ini merupakan pengalaman personal ya. Maksudnya teman-teman di sini harus bisa secara reflektif sebelum
menge-share setelah membaca dan mau mempublikasikan sesuatu, teman-teman harus bisa menanyakan pada diri sendiri ya, apakah ini benar, apakah ini valid, apakah ini akurat, sebelum itu disebarkan dan dibaca oleh puluhan sampai ratusan orang, seperti itu. Oke, nah teman-teman, sekarang mari kita diskusi. Jadi tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai platform dan juga media massa. Nah, kita coba menganalisis ya, bagaimana sebuah video pendek nih, kan banyak ya video pendek yang akhirnya dia jadi viral. Anggaplah itu videonya terkait kekerasan seksual. Lalu media massa ini dalam proses memberitakannya. Tapi ternyata dalam proses media massa ini menyaring, memverifikasi berita tersebut dari pihak kampus atau dari pihak pelaku, ini sudah banyak konten ya video kekerasan tersebut yang tersebar di dalam media sosial. Nah, menurut teman-teman di sini saya mau tanya, mana sih yang zaman sekarang itu agaknya lebih berperan dalam membentuk opini publik? Apakah kecepatan platform, apakah verifikasi media massa? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, Zikri. Kalau saya sendiri, menurut saya itu media massa cenderung membuat opini atau membawa emosi dalam memberitakan sesuatu. Jadi lebih seringnya itu memberitakan kecepatannya, Bu. Jadi seringkali kita itu merasa terlena dengan pembawaan berita tersebut. Jadi kita seringkali bingung apakah ini benar atau tidak, karena media massa sendiri cenderung profitable, mengutamakan audiensnya. Seperti tribunnews.com. Jadi menurut Zikri, media massa juga bisa cepat, Bu, tapi juga belum tentu valid, gitu ya? Benar sekali. Jadi teman-teman, meskipun media massa itu dia mempunyai proses verifikasi yang berangkaian yang membuat berita itu lama, tapi benar yang dikatakan oleh Fikri bahwa apa yang keluar dari media massa itu buktinya sekarang tidak selalu akurat ya. Dia seringkali mungkin khawatir kalah cepat sama platform, sama konten-konten atau homeless media yang sudah publish. Akhirnya media massanya juga dia asal cepat, tapi isinya ya mungkin saja kurang akurat seperti itu. Oke, baik itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk materi kita hari ini, dan sebelum menutup saya mau ngasih tugas ya. Tugasnya ini merupakan tugas kelompok ya. Ini merupakan satu dari 4 tugas ya yang ada di mata kuliah manajemen media online. Nah, tugasnya teman-teman adalah satu kelompok 4 orang, silakan kalian pilih salah satu platform media sosial atau salah satu media massa. Lalu kalian pilih salah satu negara sebagai objek perkembangan dari media massa atau platform tersebut. Ya, contohnya teman-teman di sini memilih Jepang, lalu kalian, Jepang itu media sosial yang masif digunakan apa ya? Line mungkin, siapa tahu Line ya. Nah, teman-teman analisis ya. Jadi kalian buat perkembangan Line di negara Jepang pada tahun 2025, misalnya seperti itu. Jadi kalian coba cari data, lalu kalian kompilasi kira-kira bagaimana profil dari Line yang ada di Jepang itu, sejarahnya, asal muasalnya dia masuk Jepang tahun berapa, lalu perkembangannya secara statistik ya, menggunakan data numerik, itu apakah dinamis ataukah secara konsisten naik, dan juga kalian menganalisis perbandingannya dengan Line yang ada di Indonesia. Jadi media massa atau platform yang kalian pilih nanti bisa dibandingkan dengan media massa atau platform yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait tugasnya teman-teman? Tidak ada ya, saya anggap teman-teman sudah paham, dan jangan lupa dikumpulkan di LMS kita di Elitak. Minggu depan teman-teman akan presentasi, satu kelompok presentasi mengenai apa yang sudah dipelajari dari Win Riset ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini ya.
Kita ketemu lagi minggu depan di materi yang keempat. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.